Pada pertemuan kali ini kita akan membahas motor servo. Kita jalankan simulasi programnya Arduino. Pada simulasi ini ada satu motor servo yang bisa kita kontrol. Kaki motor servo kita ketahui ada 3, satu VCC, yang tengah data, dan ground. Kita bisa tentukan kaki datanya, terserah. Ini ada pilihan 2 sampai 13. Yang kaki 0 dan 1 ini untuk serial, kita bisa pilih terserah. Misalkan kaki nomor 2 boleh, masih kosong. Atau kaki yang lain 02 boleh. Motor servo di sini akan membentuk sudut antara 0 di sini sampai 180 ya. Oke, kita akan coba menggerakkan. Sebelumnya kita memerlukan library servo ya. Kita bisa aktifkan library-nya motor servo, include servo, dan kita kasih nama untuk menjalankan servonya. Terserah, nanti bisa kita kasih nama motor boleh, atau nama yang lain bisa, servo motor. Kita aktifkan datanya dengan menggunakan attach motor ya, motor titik attach, kakinya kaki 2. Selanjutnya kita akan bisa tentukan sudutnya motor titik right. Kita bisa set dari 0 sampai 180. Misalkan kita set di 100 derajatnya. Kita coba compile ya. Compile sukses. Accept. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, dia ada di 100. Kita akan coba ganti sudut yang lain, 10 misalkan. Compile, accept. Perhatikan ini nanti gerak. Run. Nah, dia ada di 10 atau mendekati 0. Selanjutnya kita akan mencoba menggerakkan mulai dari 0 sampai mentok 180 ya. Kita bisa menggunakan for. For kita set dulu variabelnya, misalkan i. For i berapa? Mulai kita dari 0 sampai i lebih kecil sama dengan 180 ya. I nya ditambah. Kita ganti dengan i. Untuk pergerakannya kita bisa kasih delay, misalkan delay 15. Yang ini kita matikan. Oke, coba kita compile. Sukses ya. Kita coba jalankan. Nah, ini dari 0 ke balik lagi 0 ke 180, 0 ke 180, 0 ke 180. Kalau delaynya kita pelankan, nanti dia bergeraknya juga pelan. Nah, ini mulai dari 0-nya di sini tadi, dia akan bergerak sampai mentok. Kurang cepat ya, kita coba 50 lah. Nah, ini ya, Pak, perhatikan gerakannya, dia akan mentok di 180, dia balik 0 lagi. Nah, demikian. Kita akan coba
memutar gerakannya dari 180 ke 0. Kita ulang lagi pakai for, kita copy aja ya. Kita mulainya 180 dan diakhiri dengan 0. Programnya kita turunkan ya. Nah, demikian. Kita akan coba compile. No error, oke. Kita akan coba jalankan. Run ya. Nah, dia akan bergerak dari 0 ke 180, nanti balik lagi dari I-nya ini kelihatan ya, ini bergerak seret. Nah, ini dia turun balik lagi ke 0, balik lagi, programnya berulang terus ya. Oke. Ini ketahuan ya hasil servonya. Kita akan mencoba memberi sebuah sensor, menambahkan sensor, misalkan sensor push on, push off ya, ini ya. Misalkan ini kita taruh di kaki nomor 3. Kaki nomor 3 nanti high low ya, kelihatan ya, high low. Outputnya kita taruh di nomor 4. Kita tambahkan di sini nanti pin mode kaki nomor 3 sebagai input, kaki nomor 4 sebagai output ya. Pin mode nya kok gini, pin mode. Nah, oke. Pin mode kaki nomor 4 sebagai output. Oke, kita akan nyoba tambahkan biar muncul di display, tambahkan N. Kita tangkap di sini N nya, N sama dengan dari sini ya, digital read ya. Kita baca kaki nomor 3 nya. Jadi kalau kita jalankan, nanti kita tampilkan di kaki nomor 4 ya, digital write kaki nomor 4 sama dengan N. N itu kaki nomor 3 ya. Kita compile. Ada kesalahan kah? Oh, ini kurungnya. Kita compile lagi. Sukses ya. Kita coba jalankan. Ya, N nya 0, kita buat 1 ya. Nah, ini kelemahan dari delay, dia akan proses akan menjalankan di sini dulu. I-nya berputar, terus ini naik 2, baru dia akan respon jadi 1 setelah dia berputar di sini dan di sini. Setelah itu ke sini, dia baru respon ke sini. Kalau kita klik di sini 0, dia akan menunggu ini jadi 3, baru dia akan mati LED-nya. Loh, dia akan mati. Jadi dia tidak bisa respon karena kendala di program akan berputar di sini dan di sini. Dia tidak bisa langsung ke sini. Dia di sini dan di sini. Ini adalah kelemahan daripada delay. Kita akan coba antisipasi ini dengan menggunakan milis nanti ya. Oke. Diharapkan untuk kontrol servo ini kita tidak menggunakan delay.
karena dia akan berhenti di sini, tidak bisa langsung ke sensor. Kalau kita ubah, dia nggak bisa langsung respon LED-nya, tapi dia menunggu sampai proses berhenti. Kita akan coba tutup programnya ya. Kita akan coba program servonya kita tutup. Kita akan coba tutup. Oke. Kita compile, sukses. Kita jalankan. Oke. LED-nya kita lihat. Nah, dia langsung berubah ya, LED-nya nomor 4 ini. Kalau kita klik, dia akan berubah. Karena dia tidak kena pemberhentian di delay. Nah, ini kan langsung ya. Kalau kita buka, dia akan berhenti di sini. Jadi dia nggak langsung bisa merespon sebuah sensor. Misalkan kita butuh sensor yang butuh cepat, nggak akan bisa jalan karena kecegat sama delay. Ya, kita low, dia nggak akan langsung low, atau kita high ya. Dia nggak akan langsung high, tapi menunggu sampai proses berputarnya ini jadi 2 naiknya ya. Naik ini kan 2 ya, counter plus 1 2, baru dia akan respon ke high. Nah, kalau jadi 3, dia akan baru respon ke high. Kita cek, kita tunggu dulu. Nah, ini kan baru high ya, 3. Demikian kalau kita lihat juga gitu, nggak akan langsung jadi mati. Ini nunggu sampai ini jadi 4 atau naik di sini baru dia akan mati. Nah, 4 mati. Ini kelemahannya delay. Oke. Demikian untuk servo yang menggunakan delay, banyak kendala karena akan berhenti di delay.